Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, mencurahkan inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari yang baik ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Insyaallah tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan pengaruh dan fungsi iman dalam konteks kekinian, ya. Urgensinya pengaruh dan fungsi iman dalam konteks kita saat ini, konteks di era yang serba tidak pasti, ya. Ketika kita berada di era yang tidak pasti, ya, kita butuh sebuah keyakinan yang pasti. Ya, iman ini perkara yang sangat penting, ya, karena pertama dia bagian daripada misi dakwah seluruh nabi itu tentang keimanan. Misi dakwah seluruh nabi itu adalah tentang tauhid. Itu misi dakwah nabi diutus semuanya adalah kaitannya keimanan, kaitannya tentang tauhid. Yang kedua, dia menjadi penting karena iman dan tauhid ini adalah merupakan asasul inqilab. Jadi kenapa ini menjadi misi dakwah para nabi? Karena dia asasul inqilab. Asasul inqilab itu adalah asas perubahan. Jadi reformasi dalam Islam itu adalah reformasi melalui konsep keimanan, konsep tauhid. Jadi kalau misalkan teman-teman baca sejarah, ya, kenapa Rasulullah mampu merubah kondisi masyarakat Arab yang jahiliyah, barbar, ya, dan jauh dari nilai-nilai peradaban, itu dibangun dalam waktu singkat itu karena pertama asasnya adalah asas keimanan, asas tauhid. Itu bahkan Dr. Wahiduddin Khan, itu seorang pemikir Islam dari India, itu dia menyatakan begini, ini banyak bukunya, ya, satunya Dr. Wahiduddin Khan. Kontribusi Islam terhadap dunia itu yang tadinya adalah merupakan masyarakat yang stagnan, ya, apalagi Barat ini kan berada dalam keterbelakangan, Pak. Kalau mau baca misalkan bukunya tentang Profesor Dr. Asirjani, misalkan Ragib Asirjani, itu dia menyatakan bahwa ketika Islam sudah mengalami modernisasi, gitu, alat-alat yang canggih, perkakas rumah tangga yang luar biasa, kemudian konsep bangunan itu kan salah satunya modern itu ketika dilihat daripada tempat BAB-nya, gitu, ya, tempat buang air besarnya, itu sudah rapi. Itu Barat itu masih berantakan. Ketika kita sudah minum di cawan yang terbuat dari perak, ya, Barat itu masih minum di cawan yang terbuat dari batok kelapa, gitu. Jadi ketika kita sudah menciptakan tempat kamar mandi yang rapih bagus, itu Barat itu, maaf, tempat buang air besar itu masih berantakan. Saya baca itu bahkan kalau misalkan kita lihat raja-raja itu kan, ya, raja-raja Barat itu kan, kalau kita di film-film tuh, film-film klasik itu suka ada yang ngipas-ngipasin dayang-dayangnya, betul nggak? Film-film kerajaan itu suka ada yang ngipas-ngipasin tuh. Itu Dr. Amri yang ngipas-ngipasin itu bukan berarti panas, itu saya baca itu, ternyata itu adalah untuk menghindari bau, gitu. Jadi kalau misalkan raja-raja itu kan raja-raja Romawi apa, jadi di kiri kanan itu ada yang ngipas-ngipasin tuh. Itu bukan dalam rangka supaya dingin, ternyata dia adalah, kita kan kalau bau kan suka begini nih, itu dalam rangka menghindari bau, karena mereka itu tidak rapih luar biasa. Nah sementara kita itu sudah luar biasa, gitu, sudah, karena kan kita itu apa namanya, pertama sudah belajar tentang toharah. Nah, itu kata Dr. Wahiduddin Khan, seandainya tidak ada konsep tauhid Islam, ya, konsep keimanan Islam, itu Barat itu masih stagnan, Pak. Nah, masih stagnan, tidak akan pernah mengalami kemajuan, gitu. Nah, itu yang disebut dengan asasul inqilab. Tauhid iman itu adalah merupakan asas perubahan yang prinsipil, gitu.
Yang itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi bahkan iman itu yang ketiga adalah sebagai syarat diterimanya amal. Jadi sebanyak apapun amal kita, sebagus apapun amal kita, kalau misalkan tidak ada dasar imannya, tauhidnya, itu mardudatun la tuqbalu. Jadi tolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, Ustaz, walaupun dia baik, walaupun dia tidak pernah berbuat zalim kepada orang, walaupun dia tidak pernah berbuat zalim, walaupun dia baik, kalau tidak ada asas tauhidnya, nggak ada asas imannya, maka mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada Mahatma Gandhi misalkan kan, yang dia melakukan revolusi di India dengan cara apa? Dengan cara diamnya misalkan. Ada Bunda Teresa yang konon katanya merupakan terkenal karena memang luar biasa kebaikannya. Kalau kesininya ada Soichiro Honda. Soichiro Honda itu kekayaannya semuanya diserahkan untuk kemanusiaan. Ya, beliau adalah pelopor Honda, tapi kekayaannya semuanya diinikan untuk kemanusiaan. Kira-kira masuk surga kagak kira-kira? Hah? Bunda Teresa masuk surga enggak kira-kira? Mahatma Gandhi, kalau pemahaman-pemahaman yang sekarang kan mereka masuk surga melalui pintu yang berbeda. Ya, tapi sebanyak apapun itu kalau misalkan tidak didasari tauhid, tidak didasari dengan iman, ya enggak bakalan diterima oleh Allah SWT. Muncul orang yang sok adil. Di mana letak keadilan Tuhan? Kalau begitu, ada orang baik-baik luar biasa, kontribusinya luar biasa terhadap kemanusiaan, nggak bisa sih masuk surga gara-gara hanya tidak beriman saja itu. Ya. Tapi orang Islam yang mungkin tidak sebaik dia, jasanya mungkin tidak sebanyak dia, gara-gara hanya tauhid saja, gara-gara hanya iman, gara-gara hanya la ilaha illallah, kok bisa masuk surga? Di mana kalau begitu letak keadilan Tuhan? Justru itulah letak keadilan Tuhan. Ya. Ada orang kuliah, rajin masuk kuliahnya, catatannya juga rajin, ya, sampai dia 4 tahun kuliah tapi nggak diwisuda-wisuda. Padahal dia masuk terus, semua dosen dia masuk terus. Dia protes, aku udah 4 tahun ini kuliah, kenapa aku nggak pernah wisuda, nggak pernah ini? Terus kata dosennya, kamu udah daftar belum? Belum, katanya gitu ya. Jadi dia lanjut belajar, daftar kagak gitu loh. Kira-kira bisa diwisuda nggak Pak? Kira-kira diakui mahasiswa kagak kira-kira? Ya nggak diakui mahasiswa walaupun dia rajin, nilainya bagus, tapi dia tidak isi form pendaftaran gitu loh. Ya sama kayak begitu, beramal apa tapi dia nggak pendaftaran untuk menjadi seorang muslim. Kan pendaftaran dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ini passwordnya gitu loh. Buka password dulu, jangan sampai kemana-mana passwordnya belum dibuka. Ya jadi begitu. Atau misalkan gini, dia kerja untuk orang lain, kerja untuk si A, bagus kerjanya, tapi ternyata pas ketika akhir bulan minta gajinya ke si B gitu, yang nggak ada hubungannya dengan dia. Ya juga sama, ya kerjanya untuk si A, kenapa dia minta bayarannya kepada si B? Ya sama kayak begitu. Ada orang-orang yang dia ketika kerja beramal, dia yang yakini Tuhannya bukan Tuhan. Tuhan yang dia yakini bukan Allah. Ya, bukan Tuhan pencipta alam, bukan Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Begitu dia nanti di akhirat, dia minta balasan, dia minta pahala, sementara dia bekerja bukan Tuhan yang dia yakini, minta balasan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang gak nyambung. Makanya Allah nanti didatangkan Tuhan-Tuhan yang pernah dia yakini ketika di dunia untuk dimintai pertolongan, sementara Tuhan-Tuhan itu diam, tidak berdaya dan lain sebagainya. Nah ini bahwa iman itu, tauhid itu adalah syarat diterimanya amal. Sebanyak apapun amal, kalau tidak didasari dengan keimanan, maka mardudatun la tuqbalu, ya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana sih pengaruhnya, bagaimana sih fungsinya tauhid ini, keimanan ini dalam konteks kita saat ini gitu ya. Nah, pertama iman ini kan kalau kita kalau kita terjemahkan secara bahasa kan dia itu adalah artinya dari kata amana yu'minu imanan. Dari kalimatnya saja sudah kita bisa pahami bahwa dia itu adalah sesuatu yang menjadikan tentram, menjadikan aman, ya, menjadikan kita selamat. Amana yu'minu imanan, tentram, damai, selamat, itu iman sebetulnya. Jadi dari definisi bahasa saja sebetulnya kalau ingin aman, ingin tentram, ingin damai, ingin selamat, tidak ada lain kecuali keimanan. Ya kecuali dengan keimanan. Makanya pengaruh iman itu sangat luar biasa. Ya. Nah, yang kedua, kalau secara istilah iman itu kan tasdiqu bil qalbi, yakin dalam hati. Yang kedua adalah amalu bil iqraru bil lisan, diucapkan, dinyatakan. Yang ketiga adalah amalu bil arkan, diamalkan apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan. Ini yang disebut dengan arkanul iman, ya, rukun definisi iman. Ya, definisi, rukun definisi artinya komponen yang tidak boleh hilang, ya, di dalam definisi. Tasdik, kemudian qaulu bil lisan, amalu bil arkan. Ini satu paket. Karena kalau sekedar yakin tapi tidak dinyatakan, nah, itu tidak juga beriman. Ya, diamalkan tapi tidak diyakini juga tidak beriman. Maka tiga komponen harus ada. Tasdiq bil qalbi, yakin. Ya, yakin dalam hati, terus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Makanya setelah rukun iman ada rukun Islam, setelah syahadat ada sholat. Itu iman, ya, yang didefinisikan para ulama. Maka dia adalah keyakinan, kepercayaan. Makanya iman itu meyakini sesuatu yang belum terlihat. Kalau misalkan kita meyakini sesuatu yang sudah terlihat, itu namanya bukan keimanan, tapi itu kesaksian namanya. Ya, kenapa kamu beriman kepada surga, neraka, padahal surga itu belum kelihatan? Nah, itulah iman. Iman itu meyakini sesuatu yang belum apa-apa, belum terlihat, belum nampak. Nah, kalau misalkan kita baru iman setelah kita ngelihat neraka, itu bukan iman lagi, namanya kesaksian namanya. Ya, kalau baru iman setelah kita melihat surga, itu bukan iman lagi, kesaksian. Nah, orang yang baru beriman setelah melihat itu nggak hebat namanya. Justru yang hebat itu meyakini sebelum kita apa? Melihat. Makanya kata Nabi siapa coba? Aku rindu terhadap saudara-saudaraku, kata Nabi. Selesai pulang dari Baki, habis berjarah, Nabi menyatakan, aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Sahabat nanya, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Kata Rasul, bukan, kalian itu adalah sahabatku. Lalu kata sahabat, lalu siapa saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Kata Rasul, saudara-saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku, padahal dia belum pernah jumpa dengan aku. Orang yang beriman kepadaku, padahal dia belum pernah melihat aku. Bagi mereka adalah pahala yang sama seperti kalian. Ya, amal mereka sama seperti kalian. Bahkan Rasul mengatakan, aku rindu, aku cinta dengan saudara-saudaraku. Dia beriman kepadaku, padahal belum pernah jumpa dengan aku. Ini kan luar biasa. Jadi kalau kalian beriman kepadaku, karena kalian melihat aku. Kalau kalian yakin kepadaku, kalian jumpa dengan aku. Tapi ada saudaraku yang gak pernah melihat aku, mimpi pun mungkin belum pernah. Tapi dia mengimani, tapi dia meyakini tentang keberadaanku, tentang ajaranku. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi iman orang-orang yang ketika tidak ketemu Nabi itu luar biasa. Itu keimanan, Bang. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, buktikan kalau misalkan Allah itu ada. Justru iman itu kita meyakini walaupun kita belum melihat tentang Allah,
Walaupun keberadaan Allah itu bisa dibuktikan secara rasional. Walaupun keberadaan sorga itu bisa dibuktikan secara rasional. Keberadaan tentang sikap subur itu bisa dibuktikan secara rasional sebagai. Ya, jadi ini penting tentang sebuah keimanan. Ya, apalagi kita sebagai anak-anak muda yang berhadapan dengan generasi-generasi milenial, Gen Z ya, yang generasi itu kadang-kadang selalu mengedepankan pola pikir logiknya, rasionalnya. Maka keimanan kita pun harus senantiasa didasari dengan argumentasi rasional dan juga ilmiah. Makanya iman itu ada dua kata ulama. Satu, ada iman yang berdasarkan taklid, mengikuti walaupun tanpa punya argumentasi. Ini yang disebut dengan doktrin. Ya, ini yang disebut dengan dogma mungkin. Yang kedua, ada iman yang berdasarkan ilmu, meyakini, mengikuti karena berdasarkan argumentasinya. Dalam ayat dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum kita menyatakan la ilaha illallah, maka fa'lam, ketahuilah, berdasarkan ilmu lah kalian menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah itu adalah fa'lam. Ya, ketahuilah. Dasarilah dengan pengetahuan, dasarilah dengan ilmu bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Itu ayatnya sudah diawali dengan fa'lam. Itu surat berapa itu? 47 Muhammad ayat 19 ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan ilmu lah, berdasarkan ilmu lah, berdasarkan pengetahuan lah kalian meyakini tidak ada ilah kecuali Allah. Makanya ashadu itu ashadu alla ilaha illallah. Apa artinya ashadu alla ilaha illallah? Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah, saya tanya, ada yang pernah melihat Allah enggak? Ada yang pernah melihat Nabi Muhammad enggak? Nah, kan katanya ashadu, aku bersaksi. Ada yang pernah melihat Allah enggak kira-kira? Ada yang pernah melihat Nabi? Untuk kita saat ini ada yang pernah melihat Nabi enggak kira-kira? Kapan ngelihat Nabinya? Di mana ngelihatnya kira-kira? Ya, aku bersaksi tidak ada ilah. Ada yang pernah nggak ngelihat Tuhan gitu kira-kira? Kan begitu. Ada yang pernah melihat Nabi nggak kita saat ini? Nggak ada. Nah, kira-kira saya tanya, saksi di situ maksudnya apa kira-kira? Kalau kita kan biasanya kalau mengatakan saksi itu apa? Kelihatan. Pernah ngelihat Nabi kita? Enggak. Pernah ngelihat Allah enggak? Enggak. Lalu kenapa kita menyatakan aku bersaksi? Ini bahasa sederhananya kan kita gini. Kalau misalkan ada seseorang terdakwa, diadili untuk memvonis apakah dia bersalah dan tidak bersalah, biasanya hakim menghadirkan siapa? Saksi-saksi. Saksi itu kan ada dua kalau dalam pengadilan kita. Ada saksi apa? Ada saksi mata, fisik melihat. Ada yang kedua saksi apa? Saksi ahli. Saksi ahli itu melihat nggak sebetulnya ketika kejadian peristiwa itu? Disebut saksi ahli karena dia bersaksi berdasarkan apa? Berdasarkan. Itu dalam pengadilan pun saksi itu ada dua. Ada saksi mata karena memang dia melihat peristiwa itu ketika terjadi. Ada namanya saksi ahli, enggak melihat tapi dengan keahlian ilmunya dia bisa membuktikan kalau itu bersalah atau tidak bersalah. Ketika terjadi sebuah pembicaraan, kenapa pindah ke IKN? Itu kan tempat jin buang anak. Wah, jin buang anak. Wah, ini hate speech ini nih. Ujaran kebencian yang harus diadili. Dibawa ke pengadilan. Ada yang hadir saat itu mendengarkan ucapan itu, tapi tidak cukup. Ada saksi ahli yang didatangkan, apakah betul ucapan itu adalah mengandung ujaran kebencian, hate speech atau tidak.
itu harus didatangkan. Tapi yang saksi, ya saya menyaksikan, mendengar ketika dia mengucapkan itu. Tapi pertanyaannya, apakah ucapan itu masuk kategori pelecehan, ujaran kebencian? Didatangkan saksi ahli. Dia tidak ada di situ, dia tidak melihat ketika itu terjadi, tapi dia bisa dengan keahlian ilmunya menyatakan apakah itu masuk kepada ujaran kebencian atau tidak. Itu didatangkan saksi apa namanya? Saksi ahli. Nah, jadi makanya kita juga sama. Kita mungkin belum melihat Tuhan, belum melihat Nabi, belum melihat sorga, belum melihat neraka, belum melihat siksa kubur. Tetapi kenapa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kita bisa membuktikan tentang adanya sorga, neraka, Allah, malaikat, dan semuanya itu berdasarkan fa'lam, berdasarkan keilmuan. Nah, jadi gitu. Jadi bersaksi di situ bukan semata-mata kita melihat Tuhan dengan kasat mata, melihat Nabi dengan kasat mata, tapi kita meyakini, bersumpah kalau Allah, Nabi itu adalah Tuhan kita, Nabi itu adalah Nabi kita. Jadi begitu, itu namanya fa'lam. Jadi kesaksian itu bukan hanya semata-mata mata fisik, tapi berdasarkan keilmuan yang kita miliki sampai kita memiliki keyakinan. Kan tidak semua yang kita saat ini yakini itu kita misalkan menyaksikannya dengan kasat mata, betul nggak? Ya, yakin di dalam buah jeruk itu ada vitaminnya? Yakin. Di dalam sayuran ada vitaminnya? Yakin. Pernah melihat bentuk vitamin di dalam jeruk? Pernah melihat bentuk vitamin di dalam sayur? Tapi kenapa yakin? Berdasarkan ilmu yang kita dapatkan dari orang-orang ahli yang menceritakan itu. Kan belum pernah kita lihat. Kan begitu. Belum pernah kita lihat. Yakin di dalam susu ada vitaminnya? Yakin. Udah pernah melihat bentuk vitaminnya? Seperti apa bentuknya? Lonjong, gepeng, bulat, atau apa gitu? Belum pernah. Tapi kenapa kita bisa meyakini? Karena berdasarkan ilmu yang kita dapatkan, susu itu juga mengandung vitamin. Kan begitu? Ya begitu kan? Nah ini apa namanya? Keyakinan itu berdasarkan sebuah keilmuan. Nah makanya kita harus yakin. Nah kalau misalkan kita tidak meyakini apa namanya? Sesuatu itu, ini yang akan memunculkan tentang kegelisahan, ketidaknyamanan dan amanah dalam hidup kita. Jadi begitu teman-teman semuanya ya. Jadi ini urgensi iman. Satu, dia misi dakwah para nabi. Dua, asasul inkilab, dasar-dasar perubahan dalam sebuah masyarakat dan peradaban. Yang ketiga, urgensi iman itu adalah syarat diterimanya amal-amal kita ya. Dan yang keempat, urgensi iman itu adalah sebagai benteng pertahanan terhadap setan yang akan senantiasa menjerumuskan kita dari jalan yang lurus. Nah, sekarang kita bahas tentang apa pengaruh keimanan itu. Pertama, setelah kita tahu tentang definisinya, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Maka pengaruh iman yang pertama, teman-teman, iman itu adalah mengikis segala bentuk pendewaan, pengagungan, penuhanan terhadap hal-hal yang bersifat materialistik, kebendaan. Nah ini penting saat ini, karena saat ini kan kadang-kadang benda ini, materi ini kan menjadi ambisi, obsesi, bahkan untuk mendapatkan itu orang kan berani menjadi gila gitu loh. Artis TikTok, TikToker kan gitu loh, ya. Apa namanya, Instagramable, apa namanya itu kan orang sekarang itu yang penting mau gila, mengorbankan harga diri, yang penting viral gitu sekarang itu. Sehingga dengan begitu kan bisa mendapatkan cuan kalau bahasa dianya kan, nggak peduli kira-kira harga diri apa dan sebagainya, yang penting dapat apa? Viral dan dapat cuan. Betul nggak sekarang? Coba lihat. Dan itu aneh, kita itu kadang-kadang, maaf, saya itu kadang-kadang, ini ada nggak di sini ahli IT ini kira-kira? Teman-teman ahli IT coba, kenapa yang gampang viral itu ternyata, maaf, video-video yang kadang-kadang nggak punya makna gitu.
yang gampang viral itu. Tapi ketika misalkan saya ceramah nih, walaupun ceramah saya satu menit, itu kadang-kadang viralnya nggak sampai ribuan, nggak sampai jutaan gitu. Tapi kalau misalkan ada orang video error, itu langsung set gitu loh ya. Like-nya itu jutaan. Coba kira-kira ada nggak? Kalau saya punya keyakinan ini nggak mungkin kalau tidak diprogram gitu loh. Nggak mungkin kalau nggak diprogram kayak. Ya kita kan kadang-kadang suka gini Pak. Kita misalkan mau mencari handphone misalkan. Tiba-tiba kan ketika kita baca Facebook, ketika kita buka ini, kadang-kadang kita ada handphone yang kita cari kadang-kadang gitu. Nah itu berdasarkan apa katanya? Algoritma katanya. Ketika kita misalkan nyari, itu keluar tuh, yang kita cari itu ada tuh. Pas buka Facebook itu keluar, pas buka Instagram itu keluar, pas ketika kita buka TikTok itu yang keluar. Ini kan berdasarkan apa? Katanya algoritma. Berarti kan program sebetulnya, diprogram kayaknya sebetulnya. Nah sama, kenapa yang gampang viral, yang gampang meledak, itu ternyata hal-hal yang seperti itu, ini jangan-jangan memang diprogram gitu. Tapi kenapa yang baik-baik, yang punya makna, yang berarti, yang berfaidah, itu tidak mudah untuk bisa langsung viral? Ini kadang-kadang diprogram juga. Ini kira-kira kalau yang begini-begini ini munculnya lambatnya. Tapi kalau urusan yang begini-beginian, yang berbau-bau ke error-erroran, langsung naik seperti ini. Jangan-jangan kan diprogram sebetulnya. Sehingga kan sekarang semua orang ya silakan kita jadikan itu sebagai apa? Sebagai alat untuk berdakwah. Jangan justru kita akhirnya menularkan hal-hal yang merusak hanya semata-mata gara viral. Bayangkan itu disebut nanti dosa jariah, dosa yang terus mengalir, padahal ketika itu orang yang melakukan itu sudah tidak melakukan itu, melakukannya lagi. Nah ini kan yang berbahaya. Nah makanya pertama pengaruh fungsi iman itu bisa mengikis itu, mengikis segala bentuk pendewaan, pengagungan, penuhanan terhadap hal-hal yang bersifat apa? Materialistik, kebendaan, popularitas, pokoknya 4 tak lah ya, harta, tahta, wanita, Toyota gitu ya. Nah, iman itu bisa mengikis pengagungan, pendewaan terhadap 4 tak itu gitu. 4 tak itu. Ya. Surat yang kedua ayat 165 ya. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, rival, ya. Akan tetapi orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah jauh lebih dahsyat, lebih kuat dibandingkan dengan tandingan-tandingan itu. Ya, nah ini penting. Satu, dan itu bersifat otomatis. Semakin kuat iman kita, semakin kita tidak tergoyahkan dengan berbagai macam ujian-ujian, godaan-godaan yang bersifat duniawi. Karena gaya hidup hedonis, ya, hidup yang serba mewah, hidup yang serba mega, ya, kecenderungan kepada kecintaan, kepada hal yang berbentuk materi, bahkan melakukan berbagai macam cara. Wah ini kan kalau misalkan nggak dilakukan oleh keimanan kan berbahaya. Saya sering mengatakan, ya, dalam buku Filsafat Moralnya Dr. Fahrudin Faiz itu kenapa? Ya, cinta itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Manusia kalau sudah terkena virus yang bernama cinta, itu hanya satu solusi menghadapi virus itu, mengalah dan menyerah. Kan begitu. Itu dalam Filsafat Moralnya Fahrudin Faiz begitu. Kalau sudah manusia terkena virus yang dinamakan apa? Cinta, enggak ada solusi lain kecuali apa? Menyerah dan mengalah. Enggak ada. Siapa yang bisa mengalahkan cinta? Saya tanya kira-kira. Enggak ada yang bisa mengalahkan cinta. Itu dalam filsafat moral dia. Tapi kata saya ada yang bisa mengalahkan cinta. Ada yang menyebabkan orang tidak akan menyerah dengan cinta. Siapa mereka? Keimanan. Jadi lawan cinta itu, oposit cinta itu cuma satu, apa? Keimanan. Saya tanya, sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, saya tanya, cinta nggak terhadap hartanya kira-kira? Cinta. Cinta nggak terhadap keluarganya? Cinta. Cinta nggak terhadap tanah airnya, lingkungannya di mana dia lahir?
Cinta. Tapi kenapa mereka melakukan hijrah? Mereka tinggalkan semua yang dicintainya. Kenapa mereka melakukan hijrah? Kira-kira apa kira-kira yang mendasari itu? Keimanan. Maka lawan cinta, oposit cinta cuma satu, iman. Iman doang, cuma satu. Makanya ayat ini mengatakan begitu, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan. Dia cinta kepada tandingannya seperti cinta kepada Allah. Dia cinta harta, dia cinta Allah juga. Dia cinta dunia, dia cinta Allah juga. Tetapi orang-orang yang beriman, asaddu hubbalillah, cintanya kepada Allah, cintanya terhadap agama jauh lebih kuat, lebih dominan daripada cinta terhadap rival-rival itu. Karena itu lawannya cinta itu ya iman gitu. Paham ya? Jadi satu itu begitu. Sama, cinta dunia itu sama. Kenapa orang melakukan kejahatan? Cinta dunia. Aslu ra'si kulli khati'ah, kata Nabi. Asal daripada segala kejahatan itu pertama apa? Salah satunya hubbud dunia, cinta dunia. Gara-gara dia cinta dunia, maka dia melakukan berbagai macam kejahatan. Jadi kejahatan itu ternyata diawali juga karena apa? Karena cinta. Kebaikan pun diawali karena apa? Cinta. Kejahatan juga karena cinta. Kenapa orang korupsi? Karena dia cinta dunia. Karena orang riswah, karena dia cinta dunia. Untuk mendapatkan jabatan dia lakukan apapun karena dia cinta jabatan. Untuk mendapatkan harta dia lakukan apa? Karena dia cinta harta. Bahkan untuk mendapatkan seseorang yang dia cintai, dia lakukan apapun. Sampai-sampai kan imajinasinya luar biasa. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi untuk mendapatkan cintamu seorang. Apapun dikerjakan ketika orang sudah jatuh cinta. Makanya ada yang disebut dengan kisah Laila Majnun. Kisah apa? Laila Majnun. Kenapa disebut dengan Laila Majnun? Saking cintanya Ummu Qais terhadap Laila sampai dia perilakunya seperti orang gila. Jadi cinta itu pun menyebabkan orang jadi apa? Gila. Makanya ada kisah Laila Majnun. Tapi kisah Laila Majnun itu teman-teman, itu sebetulnya kisah tasawuf sebetulnya. Jadi itulah gambaran kita kalau misalkan mencintai Allah, mencintai Rasul, ya bangun malam, ibadah, tidak terasa. Kalau misalkan demi yang kita cintai. Makanya kalau Nabi itu kan sholatnya itu sampai ke bengkak-bengkak. Sejadahnya sampai basah. Ya, ketika Aisyah itu bicara kepada Rasul, kenapa sampai kayak begitu ya Rasul? Engkau sudah diampuni dosa yang lalu, diampuni dosa yang akan datang. Engkau orang pertama yang masuk surga. Kenapa sampai kayak begitu? Afalam akun abdan syakura. Apakah enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang cinta? Jadi Rasul itu ibadahnya sudah karena apa? Karena cinta. Makanya tidak terasa, capek juga nggak kerasa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dasarnya cinta, insya Allah melakukan apapun tidak akan menjadi beban. Ya, sampai-sampai orang jatuh cinta itu kan ngomongnya begitu. Dunia terasa milik kita berdua, yang lain ngontrak, ngekos. Padahal yang ngontrak dia kan gitu masalahnya. Makanya kalau kita ingin, makanya gitu kan ada istilah cintai pekerjaan supaya kita tidak jadi beban. Nah, sama ketika kita menjadi pelajar, cintai belajar itu supaya pelajaran itu tidak menjadi apa? Beban. Cintai. Ya, makanya kan hal yang paling tinggi kita melakukan sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan cinta. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi iman itu mengikis, ya, menghilangkan segala bentuk kecintaan, pendewaan, pengagungan, penuhanan terhadap hal-hal yang bersifat materialistik. Harta, tahta, wanita, Toyota itu materialistik, you know? Popularitas, jabatan dan lain sebagainya. Nah ini penting saat ini, penting. Makanya dalam Islam itu Pak, kenapa kita harus memilih pemimpin yang beriman? Karena godaan pemimpin itu nanti luar biasa banyaknya. Ya, pemimpin itu harus orang yang taat, karena memang godaannya luar biasa. Sahabat Nabi itu saya tulis dalam Facebook saya itu, ya, ada sahabat Nabi itu namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika pas wafat,
itu dia meninggalkan harta itu sekitar 7 triliun lebih, 3.200.000 dalam bentuk dinar itu ketika wafatnya. Meninggalkan 1.000 unta, 3.000 kambing, sawah, DLL. Jadi 3.200.000 dalam bentuk dinar itu kalau dirupiahkan sekitar 7 triliun lebih. Tepatnya 7 triliun 212 miliar sekian ratus juta ketika wafatnya. Dia punya istrinya 4. Itu total istrinya itu dapat warisan, satu istri itu yang 4 itu adalah sekitar 4 triliun. Tapi dia berwasiat kepada keluarganya agar wasiatnya diberikan kepada 100 orang yang ikut perang Badar. Jadi 100 orang yang ikut perang Badar itu akan diberikan hartanya. Itu di total sekitar 77 miliar. Wasiatnya untuk orang-orang yang perang Badar, termasuk Utsman dan Ali mendapatkan itu. Nah, ada lagi hartanya ternyata Abdurrahman bin Auf itu masih terus berkembang katanya. Yang berkembangnya ada yang mengkonversi sampai 17.000 triliun. Padahal hartanya Elon Musk itu cuma 4.000 triliun. Elon Musk itu kan keuntungannya di bulan November yang lalu satu hari katanya sampai 530 triliun. Jadi total hartanya 4.000 triliun. Dibandingkan Abdurrahman bin Auf nggak ada apa-apanya sebetulnya. Tapi kita yang ingin kita tegaskan bukan itunya. Dia ini orang kaya yang ketika wafatnya meninggalkan harta 7 triliun. Istrinya kebagian satu orang 4 triliun. Bahkan dia wasiat untuk orang yang ikut perang Badar 100 orang itu sampai 77 miliar. Yang kita ingin katakan, ini orang kaya tapi termasuk 10, satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bisa orang kaya menjadi orang yang dijamin masuk surga. Udah kaya dijamin masuk surga. Ini udah kaya kagak, ganteng kagak, populer kagak, masuk neraka. Repot kita misalkan. Mau bahagia di mana kadang-kadang gitu deh. Dunianya susah, akhiratnya susah. Nah, ini yang harus kita perhatikan, kan sahabat Nabi itu bukan sahabat-sahabat yang kere. Teman-teman, ini perlu kita tahu ya. Kalau misalkan ada Ali bin Abi Thalib, itulah taruhlah di antara 4 sahabat Nabi itu yang paling kere. Ali bin Abi Thalib itu kere itu karena bukan keadaan, tapi karena pilihan. Kalau pengen tahu, begitu masalah. Pilihan, karena dia itu seorang panglima, panglima perang, mantunya Nabi. Dia memang susah, walaupun dia susah, tapi dia menikmati. Tapi itu pilihan. Pilihan. Jadi sahabat Nabi itu biasanya jadi begitu karena pilihan. Kayak Nabi lah. Saya tanya, Nabi kita kaya nggak sebetulnya? Secara materi ya. Kaya sebetulnya Nabi juga, pendapatannya luar biasa. Tapi Nabi kita itu kelihatannya kalau misalkan dalam sejarah susah nggak kelihatannya? Cerita-cerita dalam sejarah itu Nabi kita susah nggak? Susah. Walaupun kalau Nabi kan susahnya kan tadi karena Nabi memilih itu. Nabi memilih itu. Karena Nabi pun ditawari sama Allah, pingin nggak gunung Uhud jadi emas? Kata Nabi nggak mau, pingin jadi emas itu. Pingin nggak lembah itu nggak kasih emas? Nabi nggak mau. Tapi Nabi pinginnya kayak begitu. Jadi Nabi itu memilih seperti itu bukan karena pilihan. Karena pilihannya Nabi itu. Jadi yang perlu kita tegaskan apa? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang ketika wafatnya meninggalkan harta sampai 7 triliun, tapi 1 dari 10 yang masuk surga. Ini kan hebatnya luar biasa. Bagaimana harta dunia tidak menghipnotis dirinya untuk lupa terhadap akhirat. Kan itu masalahnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Abdurrahman bin Auf punya keimanan. Punya keimanan yang luar biasa. Jadi iman itu bisa mengikis itu. Mengikis itu. Bukan justru sebaliknya, mengorbankan iman untuk mendapatkan itu. Kan sebaliknya. Kalau Abdurrahman bin Auf rela mengorbankan yang dimilikinya dalam bentuk material
untuk mempertahankan iman. Kalau orang sekarang tidak sedikit yang rela mengorbankan iman untuk mendapatkan dunia, kan begitu masalah. Nah, makanya begitu. Makanya semakin tinggi jabatan, semakin kaya dan semakin kita memiliki banyak harta, wah, di situ level iman itu harus terus ditingkatkan. Harus terus ditingkatkan. Nah, itu satu ya. Yang kedua, iman itu pengaruhnya, fungsinya dalam kehidupan kita. Wah, ini ada lalat. Ya. Yang kedua, iman itu bisa melahirkan ketentraman, keamanan, ketenangan. Tentram, tenang, aman, sesuai dengan maknanya. Amana yu'minu imanan. Artinya damai, tentram, tenang. Kalau bahasa generasi sekarang bisa jadi self-help, bisa jadi self-healing. Apa namanya? Self-healing. Apa self-healing itu artinya? Kita kan kadang-kadang suka pingin healing dulu nih. Lagi suntuk, lagi sumpek, pinginnya apa? Healing. Beres healing, pusing. Dompet kering, uang habis gitu loh ya. Nah, iman itu adalah self-healing gitu loh. Dia itu bisa menjadi apa? Dia bisa menjadi memberikan ketenangan, ketentraman dalam hidupnya. Melahirkan sikap percaya diri, optimis. Karena salah satu penyakit masyarakat modern, teman-teman, nggak tahu ini penyakit masyarakat orang dulu juga. Salah satu penyakit masyarakat modern ini yang sekarang sering menyebabkan orang stres, orang pelit, orang kikir, orang bakhil adalah terlalu mencemaskan tentang sesuatu yang belum terjadi. Itu penyakit masyarakat modern. Penyakit masyarakat modern, masyarakat sekarang ini adalah kenapa gampang stres, gampang depresi, karena dia terlalu mencemaskan sesuatu yang belum apa? Karena dia terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Itu masyarakat modern saat ini. Penyakitnya itu salah satunya. Belum terjadi, masih jauh terjadi, cemas, khawatir, takut, sampai overthinking dia gitu kan. Stres yang ada, padahal belum terjadi. Betul nggak? Dek, betul nggak? Mencemaskan sesuatu yang belum Kenapa kamu pacaran? Ya kalau nggak pacaran kan saya nggak dapat jodoh nanti. Orang yang sudah pacaran sampai 10 tahun, pas nikah ternyata 2 bulan cerai gitu. Ada yang nggak pacaran, nikahnya sehidup sesorga, kan gitu maksudnya. Ada yang dia pacarannya sampai 5 tahun, pacaran semua, nikah 2 bulan cerai. Cerita, kita kan pacaran biar tahu tentang kondisi masing-masing, biar saling mengenal, biar kita saling memahami, pret deh saling memahami, saling mengenal. Teori. Orang yang pacaran 5 tahun, 6 tahun, ya, pacarannya sama dia, nikahnya sama orang. Ya. Padahal udah mencurahkan semuanya kadang-kadang. Nggak ada kayak begitu. Nggak ada. Artis-artis kan begitu. Pacarannya lama diumbar nikah. Disiarkan di 7 studio TV. Kan begitu. 7 hari 7 malam. Ternyata sebulan kemudian apa? Cerai. Mas kawinnya besar-besaran, seperangkat alat sholat, musola, marbot, mendugah, pokoknya begitu. Selesai ngelama, kan begitu. Nggak ada kayak begitu. Ya. Nah ini seperti itu. Nah kita itu salah satu penyakit, kita itu mencemaskan, mengkhawatirkan, mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Nah iman itu bisa menenteramkan itu. Karena urusan sesuatu yang belum terjadi itu bukan urusan kita, bukan wilayah kita. Saya tanya, urusan sesuatu yang belum terjadi, gaib atau tidak gaib? Perkara gaib wilayah siapa? Wilayah Allah. Kenapa kita cemaskan sesuatu yang bukan wilayah kita? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang beriman itu tidak takut dengan masa depan yang belum terjadi. Tidak terlalu larut dalam kesedihan dengan masa lalu yang sudah terjadi. Karena penyebab hidup kita itu nggak bahagia. 1, terlalu mencemaskan masa depan. 2, terlalu menyesali masa lalu.
menyesali masa lalu, mencemaskan masa depan, inilah yang mengganggu ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Kan itu masalah. Itu masalahnya. Jadi jangan terlalu cemas dan khawatir dengan masa depan. Lakukan saja apa yang sekarang kita bisa lakukan. Kita itu dikasih waktu oleh Allah cuma 3. Dunia ini cuma ada 3 waktu. Kan begitu. Dunia itu cuma ada 3 apa? 3 waktu. Waktu pertama waktu masa lalu. Jadikan sebagai pelajaran, ibroh, evaluasi, muhasabah. Waktu yang kedua waktu yang akan datang. Harapan, jadikan sebagai harapan, sebagai cita-cita. Waktu yang ketiga adalah waktu yang kita miliki. Itulah waktu saat ini. Makanya bagaimana kondisi kita nanti di masa depan sangat bergantung bagaimana masa kini. Makanya kalau bahasa saya, masa depan kita itu adalah masa ini. Kalau kita masa kininya benar, baik, maka masa depannya pun insya Allah apa? Baik. Karena kita saat ini produk kita masa lalu. Jadi kalau ingin tahu, kita saat ini adalah produk kita masa lalu. Nah, bagaimana kita di masa depan, itulah produk kita masa kini. Kan jadi kalau ingin tahu gambarannya begitulah kurang lebih dalam ilmu manajemen, kan begitu. Jadi kita saat ini, kalian saat ini adalah kalian produk kita, kalian masa lalu. Kalau sekalian kalian misalkan sekarang usia 20 tahun, ini adalah merupakan produk 20 tahun yang lalu kalian. Kalau kalian sekarang ini produk 10 tahun kalian yang lalu. 10 tahun yang lalu kalian produknya, maka kalian sekarang begini. Bagaimana kalian nanti 10 tahun ke depan, itulah produk kalian masa kini. Maka cetaklah produk kita yang terbaik agar nanti di masa depannya kita yang terbaik. Kan begitu sebetulnya. Makanya orang beriman itu kan orang yang tidak menghayal. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan saat ini apa? Lakukan yang terbaik, do the best. Maka produk kitanya, hasilnya juga insya Allah the best juga gitu. Kan begitu. Makanya para sahabat Nabi itu dikatakan kalau dia emas ketika masa jahiliyah, dia menjadi emas juga ketika masa Islam. Ketika di masa jahiliyahnya dia emas, masa Islamnya pun jadi emas. Nah, sahabat-sahabat Nabi kan begitu. Nah, ini melahirkan ketentraman, ketenangan. Ya, self healing, self help, tolong diri sendiri dengan keimanan kita. Tentram, tenang. Surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Bahwa iman itu melahirkan self healing, ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian dalam hidup ini. Banyak, coba tanya aja orang-orang mu'alaf bagaimana ketika dia belum beriman dan setelah dia beriman. Before afternya itu mereka tanya coba. Ya. Jadi gitu. Ketika mereka belum iman bagaimana kondisinya? Ketika mereka beriman bagaimana kondisinya? Saya suka wawancara orang-orang yang hijrah. Yang ketika mereka belum hijrah, saldo itu minimal 100 juta. Ketika sudah hijrah, saldonya 100.000. Saya tanya, lebih amanan bagaimana? Lebih tenangan gimana? Lebih kondisi kita bahagia? Ketika itu saya ternyata bahagia, tenang dengan sekarang daripada ketika yang lalu. Itu iman memang begitu. Dan itu harus dirasakan. Ya harus dirasakan. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, ya setelah melahirkan rasa aman, rasa tentram, rasa tenang. Ya. Jadi kenapa rasa tentram, rasa aman itu lahir ya? Berbagai macam hal lah ya. Karena ada ini kan faktor ketenangan ini banyak. Satu, biasanya orang cemas itu kan terkait dengan materi, terkait dengan dunia. Ya, ini masih yang kedua ya. Biasanya orang cemas itu terkait dengan apa? Materi, dunia. Nah, orang beriman kenapa dia tenang? Karena dia misalkan terkait dengan materi, terkait dengan rizki, kan Allah yang jamin. Sehingga ketika dia yakin rizki dijamin Allah, bisa tenang nggak hidupnya? Tenang. Yang menyebabkan orang tidak tenang itu kan karena dia tidak yakin dengan adanya jaminan dari Allah. Kan itu masalah. Kalau jaminan dari manusia dia kadang-kadang yakin pakai BPJS gitu. Tapi kalau jaminan dari Allah kadang-kadang kurang yakin. Padahal manusia itu kan sering berdusta. Sedangkan Allah tidak pernah berdusta. Jadi lebih yakin terhadap manusia daripada kepada siapa? Kepada Allah. Ini kan bahasa kitanya kan penodaan namanya gitu. Ya, jadi kalau ada orang misalkan hidup, kalau ada orang misalkan hidup, dia ragu kalau rizkinya masih ada atau tidak, itu namanya orang meragukan Tuhan. Itu penodaan terhadap
sifat Allah yang Ar-Razzaq, yang memberikan apa? Rizki. Kenapa ada orang bunuh diri itu, Allah itu murka dengan orang bunuh diri, saya tanya. Kenapa kira-kira? Kenapa orang bunuh diri itu Allah itu murka, nggak mau nerima? Kenapa sebabnya? Orang itu, kenapa orang bunuh diri, orang putus asa itu disebut dengan kafir? Kenapa dalam ayat? Karena dia meragukan tentang kebesaran Tuhan. Dia meragukan tentang kehebatan Allah. Tidak percaya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Tidak percaya dengan akbarnya Allah gitu. Tidak percaya dengan Ar-Razzaqnya Allah, sampai dia bunuh diri. Makanya orang bunuh diri, wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'su ilal qaumul kafir. Tidak ada yang bunuh diri, tidak ada yang putus asa kecuali orang. Nah, kenapa orang yang putus asa disebut dengan kafir? Karena dia meragukan tentang apa? Kerahman rahiman Allah, meragukan tentang kebesaran Allah, meragukan tentang kehebatan Allah. Itu bahaya. Ya, misalkan seorang suami, istrinya hamil, mengandung baru 5 bulan. Baru 5 bulan, bayinya belum lahir, baru 5 bulan. Itu orang tuanya sudah sibuk nyiapin segala macam fasilitas buat bayi nanti kalau lahir. Padahal bayi belum bisa berpikir. Nggak ada dia request misalkan, nanti aku minta ya kasurnya kayak begini, aku pingin popoknya kayak begini. Nggak ada, belum. Baru 5 bulan dia sudah siapkan semua fasilitasnya ketika untuk bayi itu lahir. Padahal dia belum lahir. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah? Sebelum Allah ciptakan kita, pasti Allah siapkan apanya? Fasilitasnya. Kita ketika misalkan istri kita lahir, istri kita hamil, baru 5 bulan kita sudah sibuk mempersiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh bayi. Itu manusia. Bagaimana dengan, mungkin nggak Allah menciptakan kita, Allah tidak siapkan segala fasilitas yang kita butuhkan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita dulu atau dunia dulu kira-kira Pak? Sebelum kita lahir dunia udah ada belum? Makanya dunia itu fasilitas. Sebelum kita lahir Allah siapkan berbagai macam fasilitas kehidupan. Nah, kenapa dia bisa tentram seperti itu? Karena begitu. Karena dia yakin terhadap jaminan hidup dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat yang ke-11 ayat yang ke-6. Coba lihat tafsirnya itu ya. Itu kalau dalam ilmu gramatika bahasa Arab ya, teman-teman. Kalau dalam ilmu gramatika bahasa Arab, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidaklah, wa ma min dabah, tidaklah satupun makhluk melata di muka bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Oke? Illa 'alallahi rizquha, melainkan atas Allah, kewajiban Allah untuk menjamin rizkinya. Lanjutannya apa? Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan dia mengetahui tempat penyimpanan dabah itu, dan dia mengetahui tentang di mana keberadaan dabah itu, tempat penyimpanan rizkinya, tempat di mana tinggalnya. Ya'lamu itu kalimat apa kira-kira kalau dalam bahasa Arab? Fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu biasanya punya domir. Huwa. Di sini domirnya kira-kira domirnya mustatir atau domir baris kira-kira? Mustatir. Oke? Jadi kalau diterjemahkan, kata ganti daripada ya'lamu itu, dan dia mengetahui tempat kediaman makhluk dabah itu, tempat penyimpanan rizkinya dabah itu. Nah, saya tanya, kira-kira domirnya, kata gantinya kemana kira-kira? Karena mustatir itu kata gantinya, Ustaz Gaza, itu bisa kepada Allah, bisa kepada rizki. Karena ayat ini bicara tentang apa? Tentang rizki. Tema ayat ini tentang rizki. Jadi kalau diterjemahkan pakai bahasa gramatika bahasa Arab, wa ya'lamu, dan dia rizki. Jadi bisa dua, bisa kepada Allah, dan dia rizki, mengetahui di mana tempat kediamanmu dan di mana tempat penyimpanan rizkimu. Jadi kalau kamu tidak tahu di mana rizkimu, rizki mengetahui di mana kamu. Bahkan rizki mengetahui tentang simpanan kamu. Kira-kira saldonya udah nol atau belum nih? Rizki tahu tuh gitu loh.
Makanya kalau misalkan sudah kosong di dompet, itu tandanya apa? Akan datang lagi. Kalau belum kosong, lama datangnya gitu ya. Jadi nggak usah takut kalau dompet sudah kosong, itu rezeki tahu tuh. Ini dompetnya sudah kosong kayak ini. Kalau saldonya sudah kosong, rezekinya tahu. Ini saldonya kayaknya udah kosong. Didatangin lagi sama rezeki. Rezeki itu tahu di mana tempat kita tinggal. Rezeki itu tahu bagaimana penyimpanan rezeki kita. Sampai begitu, bayangkan, coba bayangkan. Surat 11 ayat 6 itu. Sampai sebegitu. Ya tapi tetap kita itu cemas justru gara-gara itu. Kenapa? Ya karena tadi kurang keyakinan, kurang keimanan. Nah, jadi itu, jadi iman itu bisa sampai begitu, teman-teman ya. Jadi memunculkan rasa tentram, rasa tenang. Satu, kan dia yakin jaminan hidup itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan masa depan itu gaib, maka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Tidak ada pertanyaannya saja. Yang ketiga, bahwa pengaruh iman itu adalah, ini yang paling penting juga, benteng pertahanan berbagai macam problematika kehidupan. Dia adalah merupakan benteng pertahanan kita dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Setiap manusia hidup itu kan pasti punya problem. Dan problem setiap manusia itu kan berbeda-beda. Ya. Setiap tukang gembok itu pasti dia bikin kuncinya. Ya, ada nggak tukang gembok bikin gemboknya nggak bikin kuncinya, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Tukang gembok, perusahaan gembok, atau kalian beli gembok dong nggak dikasih kuncinya, ada nggak kira-kira? Setiap tukang gembok itu pasti siapkan kunci. Setiap ada satu gembok, bahkan ada 3 kunci lebih dari satu. Setiap masalah itu ada solusi sebetulnya. Setiap masalah pasti ada solusi. Nah, di antara solusi itu adalah keimanan itu yakin, sadar bahwa sebetulnya setiap masalah itu pasti ada solusi. Guru itu bikin soal, pasti bikin kunci apanya? Jawabannya. Betul nggak? Kenapa guru bikin soal ujian? Sebelum guru bikin soal ujian, pasti guru bikin kunci. Pabrik gembok bikin gembok pasti bikin. Kalau ada masalah pasti ada solusi. Jadi kalau guru bikin soal, nggak mungkin kalau dia tidak bikin kunci jawaban. Bagaimana dengan Allah bikin soal buat kita? Bikin soal buat kita. Makanya iman itu adalah benteng pertahanan terhadap berbagai macam problematika kehidupan yang kita hadapi. Nggak ada dalam sejarah, ada masalah, nggak ada solusi, nggak ada dalam sejarah. Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus di dasar laut, malam gelap, nggak ada manusia yang tahu, nggak ada handphone, dia telepon kepada petugas tanggap bencana, nggak ada. 7 hari 7 malam, tapi ujung-ujungnya Nabi Yunus keluar nggak? Bisa keluar nggak? Secara logika kira-kira ada nggak yang bisa nyelamatin Yunus? Secara logika ada nggak kira-kira? Ini kalau ada tim SAR kayak sekarang pun kan nggak bakalan ketemu itu. Orang dalam perut ikan. Kalau ada tim SAR sekarang nggak bakalan ketemu itu. Ada orang hanyut ditelan ikan paus, tim SAR nyari nggak bakalan ketemu itu sekarang itu. Nggak bakalan ketemu. Tapi kan realita, faktanya Nabi Yunus bisa keluar nggak dalam perut ikan paus? Padahal ketika itu berbagai macam logika kemanusiaan, mustahil Nabi Yunus bisa keluar. Mustahil bisa keluar, bisa lepas dari telan ikan paus, mustahil. Tapi kan semustahil-mustahilnya ternyata ada jalan keluar, apalagi yang tidak mustahil. Ini iman itu kayak begitu, teman-teman. Coba, apa rahasia Nabi Yunus itu sampai bisa keluarnya? La ilaha illa, tidak ada ilah kecuali Jadi Nabi Yunus itu meyakin nggak ada ilah kecuali engkau, nggak ada yang bisa menyelamatkanku, nggak ada yang bisa mengeluarkanku, nggak ada yang bisa memberikan solusi kecuali engkau.
Kalimat keimanan yang pertama diungkapkan oleh Nabi Yunus kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka, ini salah aku, engkau maha suci, engkau maha sempurna, enggak salah engkau Tuhan, pure, ini kesalahanku, makanya aku ditelan ikan paus. Engkau maha sempurna, enggak ada salahnya, enggak ada kekurangannya. Inni kuntu minaz zalimin, aku yang zolim, aku yang salah, aku yang sembrono, aku yang kagak sabar, aku yang ninggalkin kaum, wajar aku dihukum kayak begini. Begitu dia sadar, begitu dia ikhlas, dia menuhankan Allah, dia meyakinkan tentang Allah maha sempurna, baru paus, keluar kau, muntahkan tu Yunus sebagai hambaku. Begitu iman, la ilaha illa anta. Makanya dalam kondisi apapun kita tetap harus memuji Allah, harus memuji Allah, ya. Ini jadi pengaruh keimanan itu, ya, dia merupakan benteng pertahanan dari berbagai macam problematika kehidupan kita, ujian, masalah-masalah hidup. Pokoknya kalau kita banyak masalah, itu faktornya kuman, kurang iman. Apa faktornya? Kuman, kurang. Penyakit kurap itu gara-gara kuman. Kurap kurang rapih gara-gara penyakit kudis, apa kudis, kurang disiplin gara-gara apa? Kuman. Kurang kutil, kurang teliti gara-gara apa? Kuman. Pokoknya semua penyakit gara-gara apa? Kuman. Kalau ingin sehat berarti harus dihilangkan apanya? Kumannya, ditambahkan iman. Jadi semua masalah gara-gara kuman. Nih, kurang disiplin, ini kurang iman kayaknya. Kurang rapi, jadi gara-gara kuman. Kutil, kurang teliti, gara-gara kuman. Jadi kalau misalkan kita menemukan banyak masalah dalam hidup, itu apa kuman? Kalau ingin keluar dari berbagai macam masalah, maka tambahkan iman. Jadi sekarang gitu aja pokoknya. Kalau menemukan masalah dalam kehidupan kagak kelar-kelar, hidup susah, jarang ditolong Allah, kenapa saya kurang disiplin, kenapa saya malas, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, apa penyakitnya? Kuman. Itu aja pokoknya udah. Udah, jangan nyalahin orang dulu, kuman aja pokoknya mana. Jangan nyalahin orang. Ya Allah, susah amat ini hidup, kuman. Ya Allah, kenapa ini istri ngomel melulu? Apa? Ya Allah, kenapa ini anak bandel susah diatur? Apa? Ya Allah, kenapa ekonomi seret? Kenapa? Pokoknya semua masalah kita kembalikan. Saya kayaknya kurang iman, kuman kayak gitu. Kuman, bunuh kumannya dulu. Insya Allah kita keluar dari berbagai macam masalah hidup. Setuju? Setuju. Kuman, pokoknya masalahnya kuman aja gitu itu. Nah ini kan Allah yang mau ngomong kayak begini, Allah masalahnya. Jadi sekarang udah, kalau kita ada masalah-masalah jangan salahin orang. Ya, jangan salahin orang, jangan salahkan kondisi, keadaan. Orang yang hebat itu bukan orang yang selalu mempermasalahkan kondisi, tapi dia selalu bisa mengkondisikan masalah. Orang hebat itu orang yang tetap nyaman, tetap bertahan, tetap hebat walaupun dalam kondisi yang tidak nyaman. Jadi jangan sampai kita jadi hebat hanya dalam kondisi nyaman, tapi justru orang yang hebat itu orang yang berhasil dalam kondisi yang tidak nyaman. Walaupun di zona yang tidak nyaman, tapi dia tetap bisa aman. Kenapa bisa begitu? Iman. Itu aja pokoknya itu. Bagaimana kondisi kita nyaman di zona yang tidak nyaman? Iman. Makanya para sahabat itu diuji sama Allah berat kayak apapun, ketika mereka iman tersenyum mereka. Saya tanya, beratan sahabat ujiannya beratan kita kira-kira? Beratan para nabi beratan kita? Ada nabi yang stres, bikin status alay, ada nggak kira-kira? Ada sahabat yang stres dengan masalahnya? Gak ada. Kita baru masalah sedikit langsung bikin status seolah-olah paling menderita. Setel lagu Meggy Z, aku merasa orang termiskin di dunia, yang penuh derita bermandikan, alay itu mah, lebay namanya. Repot kita kayak begitu ya. Nah, jadi itu urgensi dan pengaruh keimanan dalam konteks kita saat ini yang amat sangat kita butuhkan. Insya
terus ikuti kajian, terus lakukan ketaatan, terus tingkatkan ilmu, sehingga kita tidak akan pernah terkena kuman. Ini kuman berbagai macam faktor yang menyebabkan berbagai macam masalah gara-gara kuman. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Syukur Ma'mun atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya Ustaz, saya mohon izin untuk memandu sesi tanya jawab. Baik, para jemaah sekalian maupun para pemuda-pemudi Masjid Al-Amanah, kiranya yang ingin bertanya dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Syukur Ma'mun. Mungkin dari akhwat dulu yang ingin bertanya. Nah itu satu lagi yang untuk ikhwan dulu. Anak Abaska, Syamil, Masya Allah. Siapa? Jil, ke belakang dulu, yang akhwat dulu, paling pojok. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Enggak. Bagaimana cara meningkatkan iman atau mendapatkan suntikan motivasi untuk meningkatkan iman sampai pada tahap kita merasakan ketentraman seperti yang tadi dibahas, sampai ketika kita tidak lagi terlalu mengagungkan hal-hal yang bersifat materialistik di era yang saat ini mengagungkan hal-hal yang bermaterialistik. Mungkin segitu aja Ustadz, syukron. Afan. Oh, ini dijawab langsung Ustaz apa? Langsung ya. Dua aja dulu. Ojil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Ustaz, kan kalau kita rezekinya mau tambah banyak, mau berlimpah, kita harus banyak bersedekah. Misalkan kita bersedekah 10.000, akan dibalas 10 kali lipat. Nah, yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu? Apa maksudnya itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, cara meningkatkan iman ya. Dalam hadis nomor 2750, hadis Muslim ya, 2750 kalau nggak salah, itu ada sahabat yang mengalami fluktuasi keimanan. Namanya Hanzalah bin Al-Usaidi. Datang Abu Bakar kepada Hanzalah, dia nanya, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah sepertinya sudah munafik. Abu Bakar kaget, maksud kamu apa Hanzalah? Kata Hanzalah, ya Abu Bakar, ketika aku bersama dengan Rasul, menghadiri majelis Rasul, Rasul cerita tentang sorga, tentang neraka, imanku naik, semangat beramalku muncul. Tapi begitu aku kembali kepada keluargaku, kembali kepada pekerjaanku, imanku merosot. Maka aku rasa aku kayaknya sudah munafik. Kata Abu Bakar, kalau yang seperti itu, aku pun mengalami hal yang sama. Aku pun mengalami hal yang sama. Kalau begitu mari kita konsultasikan masalah kita ini kepada guru kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Hanzalah dengan Abu Bakar kepada Rasulullah. Ketika datang kepada Rasulullah, mereka bercerita, wahai Rasulullah, nafaqo Hanzalah, Hanzalah munafik ya Rasul. Kata Rasul, wa madzaka? Maksudmu apa wahai Hanzalah? Ya Rasul, ketika aku bersamamu imanku naik. Kau cerita tentang sorga, aku semangat beramal. Kau cerita tentang neraka, aku semangat meninggalkan perbuatan maksiat. Tapi begitu aku terpisah dari majelismu, aku kembali ke pekerjaan, keluarga, ke ladang, turun imanku, semangat beribadahku merosot lagi. Rasulullah menepuk dada Hanzalah, walladzi nafsi biyadihi, yang demi diriku berada dalam genggaman Tuhanku. Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah. Kata Rasul, demi yang diriku berada di tangannya, di tangan Allah, genggamannya, sekiranya engkau istiqomah seperti apa yang engkau ketika bersamaku,
Maksudnya di majelis Rasul, duduk di majelis ilmu, kau memperbanyak zikir, niscaya malaikat akan menuntunmu dan akan senantiasa mempertahankan imanmu. Tapi lakukan itu sesaat, sesaat, dan sesaat. Apa maksudnya kata Imam Nawawi? Di dalam syarah hadis Muslim ini, maka untuk memaintain iman, meningkatkan iman, hadiri majelis ilmu. Perbanyak zikir, hadiri majelis zikir, perbanyak baca Quran. Jadi hadir di majelis ilmu kayak begini, walaupun kita tidak paham, itu adalah charger keimanan, sehingga iman itu bisa terus meningkat. Al-imanu yazidu wa yanqusu fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Iman itu fluktuatif, naik turun, maka terus perbaiki iman dengan zikir, dengan ibadah, dan terus meningkatkan kualitas ilmu dan hadir di majelis ilmu. Jadi hadir di majelis ilmu itu adalah charger apa? Keimanan. Apalagi sampai paham tentang ilmu, bisa memperkokoh keimanan. Itu salah satunya ya. Jadi hadir di majelis ilmu, tingkatin ilmu, perbanyak zikir, riyadhah, ibadah. Tinggalkan maksiat. Itu udah sarana bagaimana kita meningkatkan apa? Iman dan mempertahankan keimanan. Satu. Yang kedua, terkait dengan masalah sedekah. Apa yang dimaksud dengan bersedekah tangan kanan? Tangan kiri tidak tahu. Ini adalah majaz. Majaz itu maksudnya apa? Kiasan. Maksudnya apa? Kalau sedekah usahakan sesuatu yang ikhlas, tulus, karena Allah, bukan semata-mata karena orang. Bahkan kalau perlu memang Allah menjanjikan kalau yang namanya sedekah itu pasti mendapatkan balasan. Tapi kalau perlu kita lakukan saja, balasannya itu biarkan Allah yang ngatur seperti apa. Nah, makanya ikhlas itu kuncinya 2L. 2L. Apa 2L itu? Satu, lakukan. Yang kedua, lupakan. Makanya ada amnesia yang positif. Amnesia yang positif, amnesia yang baik. Amnesia terhadap amal-amal kebaikan kita. Jadi urusan amal baik boleh amnesia. Urusan amal buruk justru harus ingat terus. Tapi kita mengkembalikan amal buruk amnesia, amal baik walaupun kecil ingat mulu gitu. Jadi amnesia yang positif adalah amnesia terhadap apa? Terhadap amal soleh yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya ikhlas. Ya, jadi yang dimaksud dengan sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu maksudnya apa? Ikhlas. Hanya berharap karena Allah. Walaupun Allah sudah menjanjikan pasti akan dibalas, tapi kita tetap harapkan balasan kepada Allah. Nah, kalau mengharapkan balasan kepada Allah, ikhlas tidak? Ikhlas. Ikhlas. Makanya prinsip beramal itu apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita beramal bukan karena ingin dibalas kebaikannya oleh orang yang kita baikin, tetapi saya berbuat baik karena Allah telah berbuat baik kepada saya. Kenapa Bapak sedekah? Karena Allah sudah ngasih rezeki ke saya. Kenapa Bapak beramal soleh? Karena Allah sudah ngasih saya hidup. Kenapa saya terus begini? Karena Allah yang sudah ngasih. Saya berbuat baik bukan karena ingin mendapatkan balasan kebaikan dari orang itu, karena Allah sudah banyak berbuat baik kepada saya. Misalkan gini, ada orang tuanya, ada orang tua berbuat baik kepada kita sampai ngurusin kita jadi orang hebat, sukses. Oke, orang tua ini punya anak. Kata dia, kalau saya mah nggak perlu dibalas. Kemudian kita curahkan kebalasan kebaikan, ingin berbakti karena kita ucapan terima kasih kepada orang tua itu, kita berbuat baik kepada anaknya. Anaknya kita urusin, anaknya juga kita. Saya tanya kira-kira, orang tua ini senang nggak ketika anaknya kita baikin? Kira-kira senang nggak? Terus anaknya itu sama kita, udah kita tolong, udah kita bantu, udah kita ini kan. Ternyata anaknya nggak ada pulang terima kasihnya. Anak itu nyebelin, padahal kita yang bantu. Apa jawaban kita? Gua mah ngebantu lo, biarpun lo kayak begitu, bukan karena gua harapin balasan dari lo, karena orang tua lo sama gua, kalau nggak ada orang tua lo, gua nggak bakalan kayak begini. Nah, itu sikap dia seperti apapun, nggak ngefek terhadap apa? Terhadap kebaikan kita. Karena kita bukan ngarapin dari dia, karena kita ingin berterima kasih atas jasa siapanya? Orang tuanya. Itu kalau misalkan kita berbuat baik kayak begitu, orangnya mau kayak gimana pun kagak ngefek.
Gua berbuat baik sama kamu karena Tuhan yang telah baik sama saya, makanya lo mau gimana pun. Nah, wah itu ikhlas itu di situ. Ikhlas itu di situ. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Gimana Samil sama siapa? Satria Taufik sudah puas dengan jawaban Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz atas setiap jawabannya. Mungkin ada closing statement Ustaz untuk kajian kesempatan pada kesempatan kali ini. Closing statement Ustaz. Ya baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Jadi sekali lagi bahwa kita jangan abaikan ya. Walaupun iman itu adalah sesuatu yang sepertinya abstrak, tetapi dia pengaruhnya konkret dan nyata dalam kehidupan kita. Buktinya berbagai macam permasalahan itu adalah sebetulnya disebabkan karena kita kurang keimanan. Jadi oleh karena itu maka charger iman kita dengan terus menggali ilmu, menghadiri majelis ilmu, perbanyak zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikokohkan iman kita sampai kepada takwa, bahkan sampai akhir hayat kita. Demikian barangkali, mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.